Pernah ada satu orang Arab Badui, dalam hadis Muslim dia mengatakan begini, ya Rasulullah, dia tahu Nabi Muhammad SAW Nabi. Dia mengatakan pada saat pasukan lagi mau berperang, saya masuk Islam, saya berperang, langsung saja berperang atau saya masuk Islam dulu. Kata Nabi SAW, kamu masuk Islam dulu, baru berperang. Maka orang itu pun syahadat, kemudian dia ikut berperang. Yang terjadi baru beberapa detik, beberapa saat dia masuk di medan perang, sudah mati, terbunuh, mati syahid. Maka pada saat dia meninggal, kata Nabi SAW dalam hadits yang masyhur, orang ini berbuat amal ringan tapi pahalanya melimpah. Baru syahadat sudah mati syahid, gitu kan? Ini mirip banyak yang hadis seperti ini. Kalau teman-teman pernah dengar nama ini, alhamdulillah. Kalau belum dengar, di dalam buku-buku sejarah Nabi disebutkan di perang Uhud. Dan ini seringkali kami ucapkan juga di saat kami lagi di lokasi perang Uhud kalau bimbing umroh. Maka kita ceritakan di situ tokoh-tokoh yang berperan besar di dalam perang Uhud. Di antaranya ada satu orang namanya Khuwairiq. Khuwairiq ini seorang pendeta Yahudi. Dia pada saat utusan Nabi Muhammad SAW keliling-keliling kota Madinah menginformasikan, wahai muslimin, ayo berjihad, ayo melawan pasukan Quraisy yang sudah mendekat Madinah. Maka dia dengar. Lalu kemudian dia naik ke menara salah satu benteng Yahudi, lalu dia teriak-teriak mengatakan, wahai Yahudi, kalian tahu sebenarnya kakek-kakek kalian dulu hijrah ke Madinah itu karena mereka tahu kalau ini adalah mahjarun Nabi. Kota Madinah adalah tempat hijrahnya Nabi terakhir. Maka oleh karena itu kalian harus tahu ini adalah Nabi. Semua cirinya yang disebutkan dalam Taurat sudah ada. Tempat hijrahnya pun sudah jelas. Syariat yang dia bawa dari Allah SWT. Kalian tahu semua. Kenapa kalian tidak beriman? Maka orang Yahudi mengatakan dia bukan dari Bani Israel. Maksudnya sedikit saya reviewkan kembali ke sejarah dulu. Nabi Ibrahim kan punya dua orang istri. Ada pertama adalah Sarah, anaknya Ishak. Ada istri yang kedua Hajar, anaknya Ismail. Semuanya dua-duanya Nabi. Ishak dan Ismail dua-dua Nabi. Nah tetapi setelah dua Nabi mulia ini, anaknya Nabi Ibrahim, Ishak dan Ismail, yang datang Nabi-Nabi itu umumnya dari keturunan Ishak. Ada Nabi Yakub. Nabi Yakub nama lainnya Israel. Jadi kalau pernah dengar Bani Israel, keturunan Nabi Israel, yaitu namanya Nabi Yakub ya. Jadi Israel sekarang pakai namanya Nabi Yakub itu ya. Nah di bawah Yakub ada Yusuf. Di bawahnya lagi ada terus Daud, Sulaiman, Musa, Isa, ya Daud, Ilyasa, Zulkifli, kemudian Ayub, Zakaria, Yahya, Isa. Semua ini adalah dikenal dengan nabi-nabi Bani Israel. Maksudnya dari turunan Nabi Yakub. Nanti nabi terakhir baru datang dari turunan Ismail, Nabi Muhammad SAW. Nah, orang-orang Yahudi beralasan pada saat mereka tidak mau beriman, mereka bilang karena Muhammad bukan dari Bani Israel. Kami mau dari Bani Israel. Ini alasan doang. Ini cuma alasan saja. Maka mereka menolak karena itu. Lalu kata Khuwairi, kita kembali ke kisah kita. Dia bilang kalau kalian tidak meyakini itu bukan dari Bani Israel, baik kalian temukan dalam kitab Taurat. Ada dalam wahyu Allah, kalau seandainya kalian mendengar ada seorang nabi di satu lokasi memanggil untuk berjihad, kalian harus membantunya. Nah, ini juga perlu penjelasan ya. Sebelum Nabi Muhammad SAW, semua nabi-nabi Bapak Ibu sekalian diutus khusus untuk kaumnya saja. Pernah dengar kalau Nabi Ibrahim AS lokasi dakwahnya cuma 3? Beliau itu hanya berdakwah di Babilonia, mendakwahi Namrud dulu, kemudian ke Palestina, kemudian Mekah. Nabi Ibrahim waktu itu tidak punya kewajiban keliling tempat-tempat lain yang Allah tidak perintahkan. Dan perlu kita garis bawahi, ada ponakan beliau bernama Nabi Lut. Nabi Lut ini anak daripada saudarinya Nabi Ibrahim AS. Lokasi dakwahnya Jordania. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di peta itu Jordania sama Palestina cuma dipisahin oleh lembah saja. Lembah saja. Ini Jordania, ini Palestina. Di sini Nabi Ibrahim, di sini Nabi Lut. Lokasi dakwanya beda-beda. Padahal sebenarnya semasa mereka. Sering baca atau pernah baca surah Al-Kahfi, kisah tentang Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Ya. Dua nabi semasa tapi beda lokasi dakwah. Masing-masing punya ya peraturan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah dengar mungkin Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam sepupu, ya, satu lokasi dakwanya bahkan. Jadi Nabi-Nabi sebelum Muhammad SAW itu diutus khusus untuk kaumnya. Begitulah beliau SAW membahasakan
semua nabi-nabi sebelumku khusus untuk diutus untuk kaumnya, dan aku diutus untuk seluruh alam semesta. Nah, kembali dari dasar ini, kembali kepada perkataan tadi Khuwailid, beliau mengatakan, kalau kalian tidak mau beriman kepadanya karena bukan dari Bani Israel, maka kalian temukan dalam kitab Taurat ada perintah kalau ada nabi di lokasi lain memanggil jihad, kita membantunya. Sekarang kalian tidak mau beriman nih, tapi kalian tahu dia seorang nabi, bantu saja. Mereka bilang kami nggak mau, karena ini adalah hari Sabtu. Ya, orang-orang Yahudi mengkultuskan hari Sabtu. Ya, kayak kita hari Jumat, hari raya kita, orang Yahudi hari Sabtu, orang Nasrani hari Ahad, gitu kan? Makanya Khuwailid tinggalkan orang-orang Yahudi, dia pergi syahadat di tangan Nabi SAW di Masjid Nabawi di Madinah. Waktu itu duha ya. Seingat saya peperangan terjadi di 16 Syawal tahun 3 Hijriah. Hari Sabtu, maka dia syahadat, setelah syahadat dia ikut berperang di waktu duha. Sebelum waktu duhur, orang ini terbunuh mati syahid. Si pendeta Yahudi namanya Khuwailid. Waktu jenazahnya disusun, mau dikuburkan bersama para syuhada, kata Nabi SAW, siapa yang mau lihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini. Dia syahadat waktu duha, dia meninggal semua waktu duhur. Jadi belum ada kewajiban sholat. Harusnya kan kalau dia hidup masih sampai duhur, kewajiban sholat pertama dia duhur, karena dia kan syahadat waktu duha. Sholat wajib belum kena, subuh belum muslim dia. Tapi subhanallah dia meninggal justru sebelum mengerjakan itu. Tapi masuk surga, karena sudah mati syahid. Mirip kisah ini juga terjadi di perang Khaybar. Satu lokasi kurang lebih 180 km sekian dari kota Madinah. Sana ada benteng Yahudi. Setelah perang Khandaq, perang Ahzab, maka Nabi SAW pergi ke sana bawa pasukan. Ringkas cerita, menanglah muslimin dalam peperangan tersebut. Ya. Tetapi pada saat prosesi penyerangan, ada kemudian para sahabat membaca Al-Quran di malam hari, mereka saling membantu mengobati orang yang luka, mereka selalu berbuat baik. Nah, ada satu orang Arab Badui lewat lalu tertarik dengan keyakinan para sahabat. Agama apa orang-orang ini? Kok baik benar gitu? Santun, ramah dalam peperangan, mereka tidak ada mutilasi, mereka tidak ada marah-marah, tidak ada emosional. Perangnya perang. Dan termasuk sunnah Nabi SAW kalau berperang itu mereka banyak diam. Mereka nggak banyak teriak-teriak gitu kan. Dan kalau mereka membunuh dengan cara yang santun. Begitu penyampaian Nabi SAW. Kalau kalian bunuh dengan cara yang santun, sudah ditusuk, mati, selesai. Nggak ada lagi mutilasi, nggak boleh membakar, nggak boleh segala macam itu. Maka dia tertarik, dia mengatakan kepada beberapa sahabat, agama apa kalian ini? Para sahabat menjelaskan, kami orang muslim. Kemudian dijelaskanlah ajaran Nabi SAW. Setelah itu dia bilang, saya mau masuk Islam. Kata para sahabat, di depan sana ada Rasulullah. Di depan, maksudnya paling depan pasukan, silakan anda ke sana. Orang ini pun menuju ke sana lalu dia syahadat. Waktu itu kebetulan baginda Nabi SAW sedang membagi-bagi harta rampasan perang. Maka beliau bilang kepada sahabat yang sedang mengatur pembagian harta rampasan perang, berikan juga orang ini, karena orang ini syahadat di waktu pas pembagian harta rampasan perang. Orang itu bilang, ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan untuk harta. Saya mendengarkan sahabat-sahabat anda keluar dari kota Madinah, tujuannya untuk mati syahid, terbunuh di jalan Allah, dan dengan itu mereka masuk surga. Saya berharap itu ya Rasulullah, saya nggak mau harta rampasan perang. Saya berharap ada satu anak panah Yahudi dari benteng ini, ditunjuk satu benteng Yahudi. Kemudian waktu itu ada 9 benteng, baru satu yang ditaklukkan. Sekarang mau masuk ke benteng yang kedua. Maka kata orang tersebut, saya berharap dari benteng Yahudi ini lepas satu anak panah, kena di sini, ditunjuk dadanya bagian depan, titik situ. Di sini, tembus di sini. Lalu kemudian saya mati syahid. Kata Nabi SAW, kau akan dapat kalau kau ikhlas, tulus. Allah akan kasih kamu mati syahid. Lalu kemudian berpisahlah antara Nabi SAW dengan dia. Lalu kemudian berpisahlah Nabi SAW sama orang yang baru syahadat tadi. Berkecamuk peperangan. Subhanallah, orang-orang Yahudi pada saat itu memang menggunakan strategi perang. Mereka takut bertemu langsung dengan pasukan muslim. Maka mereka banyak menghujani muslimin dengan anak-anak panah. Terus dilemparin anak-anak panah ke arah muslim. Dan orang yang pertama kena panah, orang Arab tadi Badui yang baru masuk Islam. Dan kena di titik yang dia tunjuk. Di dada bagian depannya, tembus di bagian belakang. Waktu jenazahnya lagi disusun bersama dengan para syuhada yang lain, kata Nabi SAW, huwa, apa ini orang tadi yang baru syahadat? Kata para sahabat, benar ya Rasulullah.
Kata Nabi SAW, Maha suci Allah yang membenarkan janjinya. Orang ini ikhlas, maka dia betul mati syahid. Dan kata Nabi SAW, siapa yang mau lihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini. Ya. Ini contohnya.